Kita beralih ke informasi emiten pemirsa di mana PT Dian Swastatika Sentosa Tbk atau DSSA mencatatkan penurunan laba 21,72% secara tahunan dan pendapatan turun 7,43% secara tahunan di kuartal pertama 2025. Meski demikian, perseroan tetap optimis di tengah volatilitas harga komoditas dan momentum transisi energi. Perseroan tetap mampu mempertahankan stabilitas keuangan. Dikutip dari keterangan website perseroan PT Dian Swastatika Sentosa Tbk atau DSSA, mencatatkan laba bersih di kuartal 1 2025 sebesar 80,5 juta dolar Amerika Serikat. Raihan ini turun hingga 21,72% year on year jika dibandingkan capaian di kuartal 1 2024 di 102,83 juta dolar Amerika Serikat. Sementara pendapatan usaha perseroan tercatat di 737,55 juta dolar Amerika Serikat. Posisi ini turun 7,43% year on year dibandingkan periode sama tahun sebelumnya di 796,78 juta dolar Amerika Serikat. Di tengah penurunan laba dan pendapatan, beban pokok pendapatan mengalami kenaikan. Beban pokok penjualan naik 4,94% menjadi 449,8 juta dolar Amerika Serikat di kuartal 1 2025 dari sebelumnya 428,6 juta dolar Amerika Serikat di kuartal 1 2024. Adapun rincian beban pokok penjualan perseroan, pertambangan dan perdagangan batu bara di 412,2 juta dolar Amerika Serikat, penyediaan TV kabel, internet dan teknologi senilai 8,17 juta dolar Amerika Serikat, dan perdagangan bersih sebesar 20,7 juta dolar Amerika Serikat. Beban untuk energi terbarukan 220 dolar Amerika Serikat dan beban lain-lain di 157.000 dolar Amerika Serikat. Di sisi lain, perseroan mencatatkan total aset mencapai 3,85 miliar dolar Amerika Serikat dengan posisi kas dan setara kas di 951,4 juta dolar Amerika Serikat serta ekuitas sebesar 2,06 miliar dolar Amerika Serikat. Di tengah perlambatan kinerja, Presiden Direktur PT Dian Swastatika Sentosa Tbk, L. Krishnan Cahya menyampaikan, hasil kinerja di kuartal 1 2025 mencerminkan ketangguhan model bisnis dan strategi operasional DSSA terhadap dinamika pasar global. Di tengah volatilitas harga komoditas dan momentum transisi energi, perseroan tetap mampu mempertahankan stabilitas keuangan, sekaligus memperkuat posisi dengan fokus pada efisiensi, inovasi, serta pengembangan lini bisnis strategis yang berkelanjutan dengan mengakselerasi pengembangan lini bisnis teknologi dan energi baru terbarukan. Berbagai sumber untuk IDX Juno. Ya, pemirsa, di tengah rilis kinerja yang kurang memuaskan di kuartal pertama di 2025 di sepanjang perdagangan hari ini, saham DSSA justru berbalik ke zona hijau. Apakah memang ada keoptimisan terkait juga dengan prospek dari bisnis perseroan ke depan yang seiringan nanti dari sisi kinerja keuangan juga akan membaik? Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa, kita akan coba lihat pergerakan saham DSSA di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di zona flat pada pagi tadi di 54.000 sama dengan penutupan akhir pekan lalu. Kemudian pukul 9 lewat 10 menit saham DSSA mengalami tekanan yang cukup dalam bergerak ke zona merah dengan menembus level intraday terendah hari ini di 52.800. Kemudian sahamnya berbalik menguat ke 54.700 hingga ke 55.500 pemirsa, dan tampaknya ini juga merupakan level tertinggi DSSA dalam beberapa waktu terakhir ini. Ya, saya akan coba sampaikan update-nya. 5 tahun terakhir 55.500 merupakan level intraday tertingginya. Namun di penutupan sesi pertama pada siang tadi penguatan terbatas ke 55.125 dan kembali melanjutkan penguatan di 55.175. Saat ini saham DSSA kembali ke level 55.500 menguat di 2,78%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat seperti apa pergerakan saham DSSA dalam beberapa bulan terakhir. Mengalami fluktuasi yang cukup tinggi, namun di perdagangan April dan Mei ini sudah mengalami laju penguatan yang sudah sangat signifikan. Di perdagangan awal Januari, saham DSSA masih diperdagangkan di level 37 ribuan. Awal Februari menguat hingga ke 49.725. Di perdagangan Maret lebih cenderung tertekan, bahkan menyentuh intraday terendah di 30.000 maksud kami, di 675. Perdagangan Mei, Juni, saham DSSA mengalami kebangkitan yang cukup signifikan hingga menyentuh ke level 55.500, level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir untuk DSSA, dan mungkin saja ini
level tertinggi baru untuk DSSA pasca melakukan IPO. Nanti kita juga akan coba update sama-sama. Kemudian dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada pemirsa, kita ke grafis selanjutnya. Dari beberapa indikator yang ada, dari posisi price to earning ratio-nya ada di kisaran 79,59 kali, PSR-nya di 8,69 kali, PBV-nya di 15,33 kali, dan PCFR di 37,22 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.